Ada orang bilang hutang riba itu jangan dibayar. Rentenir kalau datang nggak usah dibayar, kita tantangin biar kita digebugin. Terus lapor polisi. Hai teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi di Par 4 channel Henny Pariani. Sekarang Henny Pariani mau bahas soal ada orang bilang hutang riba itu jangan dibayar. Rentenir kalau datang nggak usah dibayar, kita tantangin biar kita digebugin. Terus lapor polisi. Itu namanya ngajakin ribut. Yang namanya utang tuh bayar. Ada rentenir datang kita nantangin, nunggu digebugin. Aduh, itu namanya cari masalah ya. Karena gini ya, kalau kita lapor polisi, emang segampang itu. Lapor polisi belum tentu dicatat tapi diabaikan, dibuang kertas laporannya. Boleh bisa jadi kan, karena kan sebelum nah aku lupa. Sebelum aku lanjut, jangan lupa subscribe channel Henny Pariani. Jadi begini teman-teman. Ya teman-teman, yang namanya hutang bayar. Hutang apapun bayar. Karena sebelum berhutang itu pasti udah tahu cara bayar hutang. Pasti diterangin kan, dari hutang sekian bayarnya sekian, sistemnya seperti itu gitu kan. Udah persetujuan, giliran gak bayar nyangkut-nyangkut ke soal riba, nyangkut-nyangkut ke soal dosa, telat neng, basi. Kalau mau bahas soal riba dari awal jangan berhutang, karena udah tahu hutang itu dosa, apalagi yang namanya riba. Nah kalau udah nggak kebayang nyangkut-nyangkut ke riba, aduh basi banget tuh cerita kayak gitu. Yang namanya hutang bayar. Jadi gitu judulnya. Kalau nggak mampu gede, kecil. Kalau nggak mampu kecil, diperkecil. Kalau nggak mampu diperkecil, perkecil lagi. Itulah hutang. Jadi kalau ada rentenir atau yang minjemin atau siapapun yang nagih hutang sama kita, kita jangan lari dari hutang itu. Kalau memang hutang kita itu banyak banget, nanti aku bahas juga penyelesaiannya. Jadi di sini aku cuma mau bahas yang namanya hutang bayar. Jadi kalau misalnya kita punya utang, kita nunggu si omnya emosi, kita nunggu yang minjemin emosi, terus kita digebugin pakai kamera. Iya kalau punya kamera, kalau enggak. Nah misalnya terjadi seperti itu kan sama aja kita nantangin ribut. Karena sekarang itu sama-sama tahu gitu kan, jadi dia pun nahan diri, kita cuman hati kita doang yang disayat-sayat dengan kata-kata yang setajam silet. Jadi pasti dia itu juga jaga kondisinya, jangan sampai mukul sama yang minjem. Jadi yang pertama tuh, kita kalau cari seperti lapor polisi riba, kalau kita dipaksa untuk bayar, kita laporin polisi, itu duit. Kita lapor polisi tanpa duit, apa bisa selesai, ongkos ke sono. Terus kita udah lapor polisi tanpa pengacara, siapa yang mimpin sidang nanti? Siapa yang mimpin kita mau nyidang itu rentenir? Gimana kita cara mimpin bank keliling itu? Nggak bisa, kita harus pakai notaris, kita harus pakai pengacara, kita harus pakai penegak hukum, kita harus pakai pembelaan. Bayar kita menang. Aduh, utang 1 juta pakai pembelaan. Mendingan buat bayar utang daripada buat lapor-lapor. Aduh, yang namanya utang bayar. Itu aja udah judulnya. Karena sebelum-sebelumnya utang kita udah tahu bagaimana sistem utang itu. Jadi nggak usah dibayar, nggak usah dibahas soal riba-riba gitu, utang bayar gitu. Kalau nggak mau utang riba ya tetap aja kita utang sama Pak Haji, walaupun nggak dibungain, utang tetap harus dibayar gitu kan. Nah oke teman-teman, hutang bayar cuman satu kata-kata untuk orang berhutang, hutang bayar. Nggak mampu sekaligus nyicil, nggak mampu nyicil diperkecil, nggak mampu diperkecil lagi, nggak mampu juga diperkecil, diem loh. Kalau nggak bisa bayar utang, diem aja loh, diem, dikatain apa juga diem. Nggak usah lapor-lapor, yang punya duit lapor polisi. Ya teman-teman ya, hutang bayar. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Jangan lupa ya subscribe.